Atau di saat di mana keadaan di sekitarmu benar-benar berbahaya. Terima kasih, Guru. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan, Mas. Mangsa tuh. Woi, boleh nih, coy. Halo, sayang. Hei, Mani. Wah, sepertinya dua lelaki itu mau melakukan kejahatan. Apa itu? Jangan. Diam kamu. Siapa lu? Berani-beraninya lu ngalangin jalan gua, ha? Serahkan tas itu. Hah? Bah! Mau cari mampus lu ya? Hah? Ini pasti tas kamu, Nona. Terima kasih. Ainat, ayo. Lu lah. Kurang ajar lu ya. Serang! Woi, kabur! Cabut! Hebat. Ayo. Jadi, Kala Karung tidak bisa dianggap enteng. Dia benar-benar nekat. Merebut sesuatu yang bukan haknya. Dari laporan yang saya terima, Kala Karung menyewa kelompok preman dari Grogol yang dipimpin Suralangu. Dan saat ini sedang menuju perbatasan Pengging untuk mematok tanah sengketa itu. Orang itu memang harus diberi pelajaran.
dia harus diberikan tindakan tegas. Dan kita harus mempertahankan hak kita. Kalau begitu, kami menunggu perintah dari Bapak Angling sekarang. Ya, kalian bertiga, bawa orang kita ke perbatasan Pengging. Ambil alih tanah milik kita. Jika tidak bisa diambil dengan jalan damai, gunakan kekerasan. Kalau perlu, sampai titik darah penghabisan. Paham? Paham, Pak. Permisi, Pak. Diobral, dijual murah. Harga-harga jaminan mutu. Jangan pernah takut membeli barang kami. Ayo, siapa yang membeli? Pasti puas. Diobral. Ayo, diobral. Ayo, ibu-ibu. Dijamin pasti memuaskan. Diobral. Harga murah pasti memuaskan. Ayo, yang jauh mendekat. Ayo, ibu-ibu. Ayo. Pasti memuaskan. Silakan, Bu, silakan. Ayo, Bu. Ini peralatan rumah tangga, perabotan rumah tangga. Itu 5.000, ini 10.000. Nah, yang ini 10.002 ya. Ya, yang ini 10.000. 5.000 ya. Nah, yang itu 10.000 satu ya. Yang itu 5.000. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Nona. Yang mana, Bu? Ini, Mas. Terima kasih. Ya, semuanya 5.000 ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sabar, Bu. Iya. Itu 10.003. Terima kasih. Ya, yang ini ya? Ayo, 5.000. Benar, kayak pemain sinetron aja. Nggak ikut casting ya? Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dut, tolong rapiin ya. Oke, Bos. Nah, disinilah tempat istirahat kita, Bandung. Setelah kita keliling seharian, besok baru pulang kampung. Iya toh? 2 hari lagi baru isi dagangan. Alhamdulillah, penghasilan hari ini 2 kali lipat lebih banyak daripada kemarin. Jadi kita bisa bawa rezeki ini untuk keluarga kita, Dut. Bener, ini semua berkat Nak Bandung. Ya, coba saja tadi kamu lihat. Para ibu-ibu, para gadis, semua memborong kita sampai habis. Karena melihat Nak Bandung seperti artis sinetron yang di TV-TV itu, ya toh? Orang biasanya sehari 5 pembeli, alhamdulillah. Sampai, bludak. Paman, nggak usah melebih-lebihkan lah. Biasa aja. Pasti mereka menuju perbatasan Pengging. Perbatasan Pengging. Iya. Mereka anak buah Angling Ria yang sedang bertikai dengan tuan tanah Kalang Karung dari Prambanan. Mereka memperebutkan tanah sekitar 15 hektar. Kabarnya, anak buah Kalang Karung sedang mematok tanah itu sekarang. Sudah, gua mau tidur dulu. Ayo. Memperebutkan tanah sengketa. Apa maksudnya? Dan siapa orang-orang itu ya? Orang Prambanan dan orang-orang Pengging. Aku susul untuk mencari tahu. Sebentar ya. Iya, sebentar. Tenang. Iya, tenang. Tahan. Ayo, ini mau diobati. Tahan. Dibersihkan dulu. Sabar. Iya. Awas. Iya. Biar tidak infeksi ya. Sedikit ya. Tahan sedikit. Tidak apa-apa. Iya. Astaga. Tahan ya, bentar. Apa yang terjadi di sini? Iya. Banyak orang-orang terluka. Tenang dulu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Iya, sedikit lah. Tolong, bantu sebelah sana. Mas, apa Mas tahu tempat untuk mencari dokter dan tabib? Teman kami banyak yang terluka. Mereka sangat memerlukan pertolongan.
Maaf, saya bukan penduduk asli di sini. Tapi saya sedikit banyak tahu tentang pengobatan. Kalau saya diizinkan, saya mencoba mengobatinya. Kalau begitu, tolong bantu kami. Tolong Mas, ayo, mari. Tolonglah mereka Mas. Bersabar ya, bertahanlah. Tahanlah. Sebentar, ambil air dulu. Ya. Iya, sebentar ya. Sebentar. Ini. Tahan sedikit. Tahan. Sabar, obatnya tidak apa-apa. Sabar. Cuma sakit sedikit. Tolong, semuanya. Tolong berikan obat ini pada yang sakit. Baik. Ya? Iya, baik. Ayo. Tolong bantu. Sebelah sini. Ini. Tahan sedikit. Tolong, obati Paman Damar, dia di dalam. Tolong. Yang ini kasih obatnya. Cepatlah. Tolong dikasih obatnya lagi ya. Oke? Tahan. Tolong, tambahkan lagi obatnya. Jangan ditarik. Silakan. Terima kasih anak muda. Sebaiknya Bapak istirahat dulu. Dengan seizin yang Maha Kuasa, semoga Bapak cepat sembuh. Paman, panggil saja Paman Damarmaya. Iya, Paman. Hati-hati. Maaf, bagaimana kondisinya? Beliau akan tertidur pulas sampai besok pagi. Lukanya memang tidak akan langsung sembuh. Mungkin membutuhkan waktu 3 hari. Siapa nama kamu anak muda? Bandung. Bandung Bandawasa. Nama yang bagus. Cocok untuk laki-laki sejati dan pemberani seperti kamu. Oh ya Bandung, kamu pasti heran. Kenapa kami mau saja mempertaruhkan jiwa dan raga kami untuk memperebutkan tanah itu? Karena kami harus mempertahankan itu. Kami harus mempertahankan hak yang menjadi milik kami. Pemilik sah tanah itu adalah Tuan Angling Dria. Tapi karena ketamakannya, Tuan Tanah Kalakarung selama hampir 2 tahun ini berusaha merebutnya. Maksud Paman? Kalakarung menyuap kepala desa yang lama untuk meminta dibuatkan surat tanah palsu. Dengan begitu, tanah ini memiliki 2 kepemilikan, Angling Dria dan Kalakarung. Tapi tetap saja dia tidak berhak atas tanah itu kan? Karena surat dia palsu, Paman. Ya itulah. Kedua belah pihak tetap bersikukuh dan mengaku sebagai pemilik tanah yang sah. Meskipun banyak orang mengakui keabsahan surat Angling Dria, tapi tetap saja Kalakarung ngotot. Bahkan, dia berani mematok tanah itu. Apa yang dia lakukan, Paman? Dia membangun pusat pertokoan dan perbelanjaan di tanah itu. Padahal, sudah sejak lama Tuan Angling Dria ingin membangun perumahan untuk rakyat miskin. Untuk rakyat miskin? Secara pribadi, aku ingin mengajakmu bergabung, Bandung. Mungkin tujuanmu mengembara adalah mencari kemaslahatan hidup. Dan itulah yang membawamu kemari. Apa yang kami perjuangkan di sini untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Terutama untuk rakyat miskin. Kami hanya ingin bertindak tegas melawan ketidakadilan. Masalah ini harus dituntaskan. Tapi kondisi kami saat ini cukup kritis. Aku terluka. Juga banyak anak buahku yang terluka. Sementara Suralangu sangat tinggi ilmu bela dirinya. Melihat kenyataan ini, aku tidak yakin niat suci kami akan terrealisasi. Hajar
sudah siang seperti ini, anak buah Damar Maya tidak kelihatan batang hidungnya. Aku yakin pasti mereka ketakutan. Memang kelompok kita ini sudah ditakuti. Kelompok Grogol. Kelompok Grogol, tak ada yang berani melawan kita. Suralangu, jangan senang dulu. Kami akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Bagus. Berarti kalian sudah siap mengantar nyawa. Hei, siapa kamu? Apa yang kau lakukan di sini? Namaku Bandung Bandawasa. Paman Damar Maya mengutusku untuk menggantikan posisi beliau. Apakah Damar Maya tidak punya orang yang pantas untuk menghadapiku? Sehingga mengirim anak ingusan seperti itu. Baik. Kita buktikan apa kemampuannya. Sehingga dia dikirim oleh Damar Maya. Ayo maju! Terima kasih Setra Jali, Tambak Baya, terima kasih Bandung. Kalian sudah berjuang keras memenangkan pertempuran ini. Pasti Tuan Anglingdria senang mendengarnya. Ini semua berkat kehebatan Bandung. Ilmunya itu sangat tinggi. Aku tidak menyangka dia bisa mengalahkan Suralangu. Hebat dia. Jangan begitu dong. Ini kan berkat kerjasama kita. Ya. Tapi jasamu cukup besar Bandung. Betul terima sekali. kasih sekali lagi. Semoga dengan tewasnya Suralangu membuat Kalangkaru insaf dan tidak lagi mengganggu tanah ini. Mudah-mudahan. Suralangu tewas? Hei, bagaimana mungkin? Suralangu tak pernah terkalahkan oleh siapapun, apalagi anak buahnya. Mereka itu orang pilihan. Aku benar-benar kecewa pada kalian semua. Dan ini benar-benar membuatku malu. Aku yakin, sekarang Anglingdria sedang mentertawakan dan melecehkanku. Dan ini benar-benar membuatku malu. Maafkan kami, Tuan. Semua di luar dugaan kami. Karena sebelumnya kami memenangkan pertarungan itu. Bahkan pimpinan mereka Damar Maya terluka parah. Akan tetapi semua itu... Akan tetapi apa? Datang seorang pemuda membantu mereka. Seorang pemuda? Iya. Siapa yang kamu maksudkan itu? Kami pun tidak tahu siapa dia. Yang pasti dia bukan dari kelompok Anglingdria. Bukan kelompok Anglingdria? Iya, dia datang tiba-tiba dan membantu kelompok mereka. Iya, dan pemuda itulah yang berhasil membunuh Suralangu. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Dia pun sakti. Kurang ajar. Ini benar-benar memalukan. Tapi sudahlah. Kita tidak boleh larut dalam kekalahan ini. Yang penting, sebaiknya kalian sekarang aturlah strategi. Bagaimana caranya untuk balas dendam dan membebaskan teman-teman kita semua. Maaf, Tuan. Kalau saya mengganggu acara Tuan.
Tapi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan pada Tuan. Sudah cepat katakan. Begini Tuan, saya dan teman-teman habis mengintai ke Pengging. Dan saya dengar Damar Maya akan membangun tembok yang sangat tinggi untuk melindungi tanah sengketa dari tangan kita, Tuan. Apa kamu bilang? Angling Dria akan membuat tembok yang tinggi? Iya. Wah, kurang ajar. Ini benar-benar memalukan. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Hei, Gagak Roda. Ya. Kamu tetap intai mereka. Dan kalian semua ikut ke ruang kerjaku. Baik, Tuan. Ya, Tuan. Apa? Kamu mau pergi? Iya. Saya rasa tugas saya sudah selesai di sini. Jadi, saya harus pergi meneruskan perjalanan saya. Ya, tapi kan... Paman? Bandung, sekarang kami sangat membutuhkan bantuan tenaga dan pikiranmu. Iya nih, Paman. Dia mau pergi. Iya, Paman. Saya harus pergi. Bandung, tentu kamu masih ingat dengan pembicaraan kita kemarin malam. Kenapa kami ingin mempertahankan wilayah ini? Iya, saya masih ingat, Paman. Karena tanah ini milik sah Pak Angling Dria. Dan beliau punya niat yang suci. Ingin membangun perumahan untuk rakyat miskin di kawasan ini. Betul. Dan hal yang kedua lah yang membuat aku dan anak buahku bertekad mempertahankan tanah ini. Karena disinilah kelak akan dibangun tempat untuk kami berteduh. Setauku, Tuan Angling Dria adalah orang yang teguh memegang janjinya. Itulah kenapa aku dan yang lain begitu loyal pada beliau. Tentu saja, niat suci ini harus terrealisasi. Meski butuh pengorbanan. Iya, saya mengerti. Saya sangat tahu tentang ini. Tapi, tugas saya di sini sudah selesai, Paman. Kelompok Prambanan dan orang-orangnya juga sudah kalah. Jadi, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, Paman. Tidak, mereka pasti akan kembali. Mereka sangat menginginkan tanah ini. Karena Kalakarung akan membangun pusat perbelanjaan dan perkantoran di atas tanah ini. Apa? Kenapa bisa begitu, Paman? Ya, itulah bedanya Angling Dria dan Kalakarung. Mereka memang mati-matian mempertahankan tanah ini. Tapi dengan niat yang berbeda. Kalau Kalakarung berhasil merebut kembali tanah ini, maka ratusan orang miskin akan kehilangan harapan dan masa depan mereka mendapatkan sebuah rumah. Sekarang terserah apa maumu, Bandung. Satu pihak, kami sangat membutuhkan bantuan tenaga dan pikiranmu. Tapi di lain pihak, kau punya hak atas diri dan keinginanmu sendiri. Paman, tolong beritahu apa yang harus saya lakukan. Jangan ada di antara kita yang lengah dalam menjaga rumah ini ya. Gawat kalau sampai lengah. Ini susunya. Bibi, kupu-kupunya cantik-cantik loh, Bi. Dan juga sayapnya begitu indah. Aku ingin memilikinya. Aku tangkap ya, Bi? Iya, tapi hati-hati ya, karena sayap kupu-kupu itu mudah robek. Kasihan, nanti nggak bisa terbang lagi. Ya. Iya ya, Bi. Kasihan juga kalau kupu-kupu yang cantik ini nggak bisa terbang lagi. Kalau begitu, biarkan mereka terbang mengelilingi kita. Ya, itu kita masih bisa menikmati keindahannya. Betul kan? Betul ya, Bibi pintar sekali.
Itu ayah, yuk. Ayah? Ayah dari mana sih ya? Akhir-akhir ini kelihatannya sibuk sekali. Iya, banyak hal yang harus ayah kerjakan. Dan ini benar-benar membuat ayah pusing. Kita duduk di sana ya. Yuk. Iya, ayo. Kelihatannya ayah sangat sedih. Ada masalah apa? Putriku, saat ini ayah benar-benar bingung sekali. Apa yang harus ayah lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Laki-laki itu pasti Kak Karung. Betul, mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Paman Damar. Gadis itu siapa ya? Ceritakan saja padaku. Siapa tahu aku bisa membantu ayah. Kemarin anak buah ayah mengalami kekalahan saat memperebutkan tanah sengketa di wilayah Pengking. Akhirnya wilayah itu dikuasai oleh musuh besar ayah, Angling Dria. Ayah juga kehilangan ajudan, Suralangu. Paman Suralangu? Kenapa ayah? Ya, Paman Suralangu tewas dalam pertempuran. Bahkan ayah mendengar kabar bahwa Angling Dria itu akan membuat benteng yang tinggi untuk mengamankan tanah itu. Situasi ini membuat ayah pusing, bingung, dan putus asa. Sudahlah ayah. Ayah jangan bersedih. Kekalahan dalam suatu pertikaian itu adalah hal biasa. Sekarang kita kalah. Dan besok, kita harus membalas kekalahan tersebut. Dan merebut kembali tanah sengketa yang sudah menjadi hak milik kita. Yang penting, kita tidak boleh putus asa. Dia cantik sekali. Sepertinya aku pernah melihat dia. Tapi di mana ya? Diam kamu! Tolong! Astaga, itu kan gadis yang kutolong. Anakku, kamu benar-benar anak ayah yang cerdas. Ayah bangga padamu. Ayo. Ya. Sini kamu. Ada apa? Periksa rumah ini ya. Ajak temanmu. Hei, ayo periksa kamar. Iya, ayo. Siapa kamu? Hei, ada penyusup! Ada penyusup! Ada penyusup, hei! Ada penyusup! Ada penyusup! Ada apa ini? Ada penyusup! Mana mungkin ada penyusup masuk rumah ini? Padahal rumah ini sudah dijaga ketat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Roro, sekarang juga kamu masuk kamar. Kunci pintu rapat-rapat. Ayah akan menangkap penyusup itu. Ayo, ayo cepat. Iya, ayah. Aneh. Pengawal! Pengawal! Iya, Tuan. Ada penyusup di rumah ini. Cari penyusup itu dan temukan dia. Cepat cari dia. Baik. Ayo semua. Ayo. Sana yuk. Kemana dia? Gimana? Ada nggak? Gak ada, yuk sana. Ayo. Ada penyusup! Ada penyusup! Bagaimana? Tidak ada. Ayo. Kamar siapa ini? Bagus. Apa yang terjadi? Aneh. Kenapa bisa ada penyusup ke rumahku? Hah? Siapa kamu?
Beraninya kamu masuk kamarku? Maaf. Oh, kamu pasti penyusup itu, benar kan? Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau ini kabar kamu. Sekali lagi maafkan aku. Kamu bukannya pemuda yang pernah menolongku? Astaga, rupanya kamu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Oh, enggak ada. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Pasti sangat menyenangkan tinggal di sini, ya kan? Ya Tuhan, cantik sekali gadis ini. Betapa sempurnanya dia. Aduhai, tampan sekali pemuda ini. Kenapa begitu melihat dia, dadaku menjadi berdegup kencang? Ada apa ini? Sekali lagi maafkan aku. Agar tidak mengganggu, sebaiknya aku pergi saja. Tunggu. Siapa nama kamu? Panggil saja Putra Gunung Lawu. Aneh, ada apa ini? Dadaku menjadi berdegup kencang. Kamu ke sana. Ya. Benar-benar kalian semua ini. Masa belasan orang yang tinggal di rumah ini tidak satu pun menemukan apalagi menangkapnya? Kan? Aku yakin dia pasti mata-mata pengging. Artinya kelompok Anglingdria berada tidak jauh dari wilayah ini. Mereka pasti mau menyerang kita. Suradenta. Ya, Pak. Kesini kamu. Sekarang juga kamu siapkan pasukan. Kita berangkat malam ini juga. Baik. Ayo. Anak buahku sekalian, kekalahan yang baru saja kita terima merupakan pil pahit yang paling menyakitkan. Apalagi setelah kepergian Suralangu. Ini benar-benar pukulan buat kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita balas kekalahan ini dengan kemenangan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Apa kalian semua setuju? Setuju! Saya Kalakaru akan menemani dan ikut bersama kalian di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak dan harga diri kita sampai titik darah penghabisan. Sekarang juga kita berangkat meraih kemenangan di depan mata. Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup Kalakaru! Hidup Kalakaru! Ya Tuhan, kenapa si ayah begitu bersikukuh untuk merebut tanah sengketa itu? Aku takut ayah dan anak buahnya gagal. Aku takut ayah terluka. Dan pemuda itu, kalau benar dia dari kelompok pengging, berarti dia adalah musuh ayahku sendiri. Apalagi ayah bilang kalau pemuda itu adalah pembunuh Paman Suralangu. Ya Tuhan, kenapa aku bisa menyukai orang yang justru akan menghancurkan ayahku? Non kenapa? Kenapa Non menangis? Hah? Ada apa? Aku khawatir, Bi. Ayah sudah memutuskan pergi dengan anak buahnya untuk merebut tanah sengketa itu. Aku takut ayah terluka atau tewas. Bagaimana dengan nasibku? Aku hidup dengan siapa, Bi? Non harus hilangkan pikiran itu, ya. Non harus yakin bahwa ayah Non akan pulang dengan selamat. Beliau itu mempunyai jiwa kesatria. Karena waktu ayah Non masih muda, sebelum jadi tuan tanah, ayah Non itu pernah menjadi kepala sekuriti kepercayaan Tuan Anglingdria. Apa? Ayah pernah bekerja dan menjadi orang kepercayaan Anglingdria, musuh bebuyutannya sendiri.
Jadi Non belum tahu riwayat hidup ayah Non sendiri? Non, waktu ayah Non muda itu, ayah Non itu kepercayaan dari Tuan Anglindria. Tapi ketika ibu Non meninggal, ayah Non membelot. Dia bekerja dengan tuan tanah yang lain. Karena mendapat kepercayaan yang sangat besar, maka beliau dapat menguasai tanah di berbagai daerah dengan uang yang dimilikinya. Dan mungkin pada saat itu ayah Non mempunyai dendam dengan Tuan Anglindria. Maka ketika beliau mendengar Tuan Anglindria ingin membeli tanah seluas 15 hektar di daerah Pengging, beliau berusaha untuk menguasainya. Dengan berusaha menyogok kepala desa untuk dapat mengeluarkan surat tanah yang sama. Maka terjadilah pertikaian itu, Non. Astaga, berarti ayah telah berbuat curang. Non, maafkan Bibi. Maafkan Bibi ya. Bibi hanya bermaksud supaya Non tahu yang sebenarnya. Dan Non dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Tuhan, apakah ada cara yang paling baik selain pertumpahan darah? Sebenarnya ada, Non. Ada, yaitu dengan menjalin hubungan keluarga di kedua belah pihak. Seandainya saja Tuan Anglindria itu mempunyai anak laki-laki, maka dapat dijodohkan dengan Non. Tapi sayangnya Tuan Anglindria hanya mempunyai satu anak, dan itu seorang putri yang bernama Dewi Anggraini. Kenapa ayah tega melakukan perbuatan salah itu? Gue yakin uang yang kita rampok kemarin itu lebih dari 1 miliar. Dan uang itu ada di tas lo. Aku sudah mendengarkan semua pembicaraan kamu. Jadi, kamu kecewa? Tentu saja aku kecewa, Rian. Tapi hati yang telah tercuri ini tampaknya bisa mengampunimu. Jadi kamu mau menerima aku sebagai calon suamimu? Aku yang berdosa ini? Yes!
Sudah, Non, yang sabar. Ayah. Ayah. Sudah, Non, sabar ya. Sudah, Non, sabar. Ikhlaskan. Sudahlah, Non. Sudah, ayo kita pulang. Ayo. Ayo, kita pulang, Non. Hati-hati, Non. Atas kemenangan yang telah kita peroleh, dengan ini saya memutuskan untuk secepatnya memulai pembangunan perumahan bagi rakyat miskin. Dan sebagai pengawasnya, saya angkat Damar Maya dan Bandung Bandawasa. Terima kasih. Hanya itu yang kudapat. Jumlahnya tidak banyak sih. Karena jumlah orang kita di Pengging hanya sedikit. Coba saja buka. Apa itu? Apa rencana kita, Bos? Maksudnya apa, Bos? Udah, jangan banyak tanya. Ikuti saja perintahku. Cepat, ganti kaos kalian. Baik, Bos. Kurang ajar. Mau mereka apa? Kita akan berpura-pura menjadi orang Pengging. Kita datangi rumah-rumah di Klaten dan mintai sumbangan. Uang, pakaian, makanan, atau apa saja. Kalau mereka menolak, kasih mereka pelajaran. Tapi mereka kan masih termasuk bagian dari Prambanan. Bukankah seharusnya kita membela mereka? Semua, coba kalian pikir. Pengging itu berhasil mengalahkan Prambanan. Jadi seluruh warga wilayah Prambanan di bawah kekuasaan Tuan Anglingria. Akhirnya warga Prambanan membenci mereka. Halo. Lalu mereka memberikan perlawanan agar orang Pengging tidak tenang hidup di wilayah Prambanan ini. Mengacau di Pengging. Dan kita membantu mereka untuk mencegah kedatangan orang Pengging ke Prambanan. Kalian mengerti? Mengerti, Bos. Ya sudah. Semuanya kita segera berangkat. Baik, Bos. Baik, Bos. Kurang ajar. Jadi mereka memfitnah kita dan membuat nama Pengging hancur di mata warga sekitar. Iya, Paman. Mereka ingin mengacaukan pandangan warga sekitar tentang kita. Supaya warga sekitar Prambanan dan Klaten membenci kita. Kalau begitu, kita harus menyusun rencana untuk menggagalkan fitnah ini. Demi menjaga nama baik Pengging dan menghukum pelakunya. Kita akan tangkap dan membuka kedok mereka saat kejahatan itu berlangsung. Dan aku ingin warga Klaten menjadi saksi atas kejahatan yang mereka lakukan. Sekaligus membuktikan pada mereka bahwa kita di pihak yang benar dan layak menjadi pemimpin mereka. Hajar terus mereka, pukul mereka, paksa mereka menyerahkan barang-barang. Ayo, hajar terus, habisi. Ayo cepat. Adik, tolong aku. Cepat, ayo cepat. Ayo naik cepat. Iya. Bos, kita dikerjain. Ban mobil kita kempes semua. Apa? Kurang ajar. Siapa yang berani ngerjain kita? Aku. Siapa kamu? Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pengembara.
Dan kalian sendiri siapa? Aku Gagak Roda, pemimpin kelompok pengging. Dan mereka semua adalah anak buahku yang bertugas memungut pajak di wilayah ini. Dan kau, manusia tidak tahu diri. Berani benar melawan orang pengging. Anak-anak, tangkap mereka! Apa ini? Ini Denny, Pak. Penjahat membuat onar Klaten. Sebagai lurah di sini, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian semua. Kami serahkan para penjahat ini kepada Bapak untuk dibawa ke kantor polisi dan diproses secara hukum. Mereka menjawab atas segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Jika mereka berbuat onar lagi, Bapak bisa melaporkannya pada kami di Prambanan. Warga Klaten yang aku hormati, perkenalkan, aku Bandung Bandawasa. Dan ini Paman Damarmaya. Kami berdua mengepalai pembangunan rumah untuk rakyat miskin. Di Pengging, Klaten, hingga Prambanan. Kami sedang menuju Prambanan. Dan kebetulan kami bertemu dengan pengkhianat yang mengaku sebagai warga Pengging. Ketahuilah, Tuan Anglingdria sebagai penguasa Pengging tidak pernah dan tidak akan berbuat seperti itu. Kami cinta damai. Dan kami ingin wilayah ini aman sejahtera. Hidup Pengging! Non Roro, Non, kemarin ada utusan dari Pengging mengumumkan bahwa tanah sengketa sudah menjadi hak penuh dari Tuan Anglingdria. Dan kabarnya di atas tanah itu akan dibangun perumahan untuk orang-orang miskin, Non. Yang menjadi ketua proyeknya Damarmaya dan juga Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa? Siapa dia? Aku baru sekarang mendengar namanya. Dia itu memang bukan penduduk asli Pengging, Non. Tapi karena perannya telah membawa Pengging menuju kemenangan beberapa waktu yang lalu, dia langsung menjadi orang kepercayaan Anglingdria. Dan kabarnya orang memang mengenal dia sebagai putra Gunung Lawu. Putra Gunung Lawu? Iya. Jadi dia... Non, dan kabarnya pula dia telah mengalahkan Suralangu dan Suradeta dan beberapa pejabat dari Prambanan ini. Dan termasuk ayahanda Non, Tuan Kalakarung. Apa? Jadi dia membunuh ayahku? Non, tenang, Non, tenang. Ya, dalam suatu pertempuran itu, hal yang biasa. Mereka membunuh atau terbunuh. Mereka beradu kekuatan. Dan akhirnya, yang terjadi ya terbunuh atau membunuh. Dan ayah Non mati dalam pertempuran sebagai prajurit yang sejati. Non? Ya Tuhan, kenapa semua ini bisa begini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Sudah, Non. Sudah, Non. Bandung, sampai sejauh ini,
kita belum pernah bertemu dengan putri almarhum Kalakarung, Roro Jonggrang. Aku merasa dia masih menyimpan dendam pada kita dan Pengging. Sebaiknya kita mencari tahu. Coba kau temui dia. Cari tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Paman benar. Aku juga merasa bersalah setiap kali mengingat gadis itu. Dia pasti masih bersedih karena kehilangan ayahnya. Dan aku selalu berharap dia segera pulih dan mau bekerja sama dengan kita untuk merekatkan kembali hubungan Prambanan dan Pengging. Bagus kalau kau juga berpendapat seperti itu. Aku juga berharap kalian dapat mewujudkan hal itu dengan penuh kearifan dan keikhlasan. Bukan sebagai ajang balas dendam atas kejadian masa lalu. Tentu saja tidak, Paman. Bahkan, aku berharap keadaan akan justru lebih baik. Seandainya Roro Jonggrang lebih terbuka. Aku ada ide. Ide? Maksud Paman? Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Saya Bandung Bandawasa, Bi. Saya ingin bertemu dengan Roro Jonggrang. Dia ada? Bandung Bandawasa? Ada. Mari, silakan masuk. Ya, mari. Terima kasih. Non. Ada tamu. Siapa, Bi? Itu Tuan Bandung Bandawasa. Apa? Bandung Bandawasa datang ke sini? Iya, Non. Dia ada di teras. Kenapa Bibi bilang aku ada sih? Aku gak mau menemuinya. Aku benci sama pemuda itu. Non. Non, jangan begitu. Tuan Bandung itu datang kemari dengan niat baik, ingin menemui Non. Mungkin ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan pada Non. Ya, ayolah Non. Non temui dulu sebentar ya. Kalau Bibi lihat, Tuan Bandung itu orangnya baik sekali. Tutur katanya juga sopan. Bibi khawatir nanti kalau Non tidak menemui, Non nanti menyesal. Ya? Kamu mau apa kesini? Maaf, Nona. Kalau kedatanganku mengganggu ketenangan Anda. Aku kemari karena ingin menghubungkan kembali tali silaturahmi dan kekerabatan antara Pengging dan Prambanan yang sempat terputus. Aku juga ingin mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayah Nona. Semoga Nona diberikan ketabahan. Hah? Enak sekali kamu bicara. Kamu tidak tahu perasaanku saat mendengar kematian ayah. Hah, aku yakin. Sekarang kamu sudah puas. Karena telah membunuh ayahku. Nona. Aku bersungguh-sungguh minta maaf atas hal itu. Kami berdua sama-sama bertarung untuk menyelamatkan diri. Seandainya beliau bekerja sama dan menyerahkan tanah sengketa yang milik Anglingdria, aku yakin peristiwa itu tidak akan terjadi. Nona, aku permisi dulu. Mungkin suatu hari nanti kita bisa berbincang-bincang dalam keadaan yang lebih tenang. Sekali lagi, maafkan aku, Nona. Aku juga ikut berduka cita atas kematian Tuan Kalakarung. Semoga Nona bisa mengerti posisiku. Pergi! Pergi sekarang juga! Aku sudah buang pilihan kamu! Pergi! Pergi!
Aku takut. Dia tidak akan pernah memaafkan aku, Paman. Bandung, jangan pesimis begitu. Tuhan pasti membukakan hati gadis itu. Semua orang akan bersikap seperti itu jika kehilangan orang yang sangat dicintainya. Begini saja. Bagaimana kalau kita datang ke sana untuk mengajukan lamaran? Lamaran? Maksud Paman? Iya, lamaran. Mengikat perjodohan antara kau dan Roro Jonggrang. Apalagi sebenarnya kalian berdua sangat serasi. Terima kasih, Paman. Tapi aku benar-benar tidak yakin, Paman. Bagaimana mungkin dia mau menerima lamaranku? Aku orang yang telah membunuh ayahnya. Walaupun apa yang kulakukan itu wajar dalam pertempuran, dia pasti tidak mau menerimanya. Kamu tenang saja. Aku yang akan mengajaknya bicara. 2 hari lagi, aku akan menemui Roro Jonggrang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat meluluhkan duka dan dendam di hatinya. Selamat siang, Nona Roro. Bagaimana kabarnya? Semoga kedatangan kami tidak mengganggu. Baik. Kami semua baik-baik. Maaf, kami tidak memberikan sambutan yang istimewa karena kedatangan Tuan sangat mendadak. Syukurlah kalau begitu. Saya kemari selain bersilaturahmi, sekaligus membuka lembaran baru dalam hubungan kekerabatan kita. Saya harap Nona bersedia kerjasama dengan kami dalam membangun kembali kawasan Prambanan ini. Dengan senang hati. Tapi saya punya banyak keterbatasan. Jadi tolong jangan terlalu banyak berharap. Tentu saja saya mengerti. Saya tidak akan memaksa. Kecuali kalau memang Nona bersedia melakukannya. Di samping itu, begini Nona. Untuk lebih mengikat hubungan Prambanan baru dan Prambanan lama, saya bermaksud mengajukan lamaran dari kawanku, Bandung Bandawasa. Apa? Bandung Bandawasa mau melamarku? Tidak salah dengar. Tidak, Nona. Kebetulan Bandung telah menaruh hati dan berniat membina hubungan yang lebih dekat lagi dengan Nona Roro. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mau memperistriku. Pembunuh. Dia bersungguh-sungguh ingin melamar dan menjadikan Nona sebagai istri. Kedatangan saya hari ini adalah untuk menyampaikan lamarannya. Sudah, Non. Terima saja. Bibi yakin Non Roro akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Seperti apa yang Bibi impikan selama ini. Ya? Tidak semudah itu. Kalian kira luka hatiku yang sangat dalam dapat dengan mudah disembuhkan? Bagaimana, Nona? Saya harap lamaran kami dapat diterima dengan baik. Kami menunggu jawaban Nona sekarang juga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas lamaran Tuan. Tapi karena lamaran ini begitu tiba-tiba, saya bingung untuk memberikan jawaban. Saya mohon beri waktu saya untuk berpikir. Paling tidak sampai minggu depan. Baiklah. Kalau begitu, saya tunggu jawaban Nona minggu depan. Sekarang, saya permisi dulu. Mari, Nona. Mari. Mari, saya antarkan. Ya Tuhan, berikanlah hamba petunjuk dan keberkahan dalam segala urusan hamba, terutama yang menyangkut Roro Jonggrang. Seandainya gadis itu tidak dapat menerima lamaranku, aku berharap dia dapat memaafkan aku karena telah membunuh ayahandanya. Selamat datang kembali Tuan Damar dan Tuan Bandung. Saya senang sekali menerima kedatangan kalian berdua. Terima kasih, Nona Roro. Saya sengaja membawa Bandung kemari supaya bisa mendengar langsung jawaban atas lamarannya. Baiklah, aku akan langsung memberikan jawabannya. Aku bersedia menerima lamaran Tuan Bandung Bandawasa. Maaf, pembicaraanku belum selesai.
Aku bersedia jadi istri beliau. Dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebutkan syarat apa itu, Nona. Mudah-mudahan saja aku dapat memenuhi syarat itu. Begini, aku ingin Tuan membuatkanku 1000 candi dalam waktu 1 malam saja. Tapi Nona, apakah syarat itu tidak terlalu berlebihan? Benar, Non. Non, tolong pikirkan lagi. Syarat itu terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Non, demi kebaikan Non sendiri, ayo pikirkan kembali. Aku sudah menjawab lamaran Tuan dan mengajukan syarat yang harus dipenuhi. Sekarang terserah Anda. Aku hanya ingin menikah kalau syarat tersebut sudah dipenuhi. Baiklah, Nona Roro Jonggrang. Terima kasih. Karena Anda telah memberikan jawaban atas lamaranku. Di samping itu, aku juga menyanggupi syarat yang telah ditentukan tadi. Tapi, aku juga meminta satu jaminan. Kalau aku berhasil melaksanakan syarat tadi. Jangan gegabah, Bandung. Syarat itu terlalu berat untukmu. Sebaiknya batalkan saja. Ingat, masih banyak orang yang membutuhkanmu. Paman jangan khawatir. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada gadis sombong ini. Ya, semoga saja aku dapat menyadarkan dari rasa benci dan dendam di hatinya. Aku tahu, semua ini dilakukan hanya untuk menyingkirkan aku. Jaminan apa yang harus aku penuhi, Tuan Bandung? Bagaimana kalau Nona tidak memenuhi janji sendiri? Kalau aku berhasil melaksanakan syarat itu? Biarlah aku menjadi patung selama-lamanya. Non Roro, Non. Paman, Bibi, kalian telah mendengar sendiri janji yang telah diucapkan oleh Nona Roro Jonggrang. Dan aku anggap kalian akan menjadi saksi untuk kami berdua. Apapun yang akan terjadi. Non. Bi, Ya. saya permisi. Baik, silakan. Kenapa aku begitu gegabah mengucapkan sumpah itu? Aku lupa. Bandung Bandawasa itu bukan orang yang sembarangan. Kalau melihat wajahnya, kelihatan sekali dia yakin bisa memenuhi syarat yang aku ajukan. Tapi kalau itu terjadi, pasti akan sangat menakutkan. Aku tidak mau menjadi istri seorang pembunuh ayahku. Tapi aku juga tidak mau menjadi patung. Gusti, apa yang telah aku lakukan? Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolonglah aku ya Tuhan. Bukan hamba ingin bermaksud jahat, tetapi hamba ingin memanggil raja penguasa lain untuk membantu hamba membuat 1000 candi sesuai dengan permintaan Roro Jonggrang. Semoga Engkau memberikan aku kekuatan dan keselamatan agar semua ini dapat diwujudkan. Wahai manusia, ada apa kau memanggilku?
Raja Jin yang budiman. Aku punya sebuah dan harap kamu bisa mewujudkannya. Permintaan apakah itu? Tolong buatkan 1000 candi di lapangan rumput, perbatasan hutan ini. Tapi ini, aku ingin candi-candi itu selesai dalam waktu 1 malam. Aku akan sediakan dupa-dupa yang besar untukmu dan anak buahmu. Apakah kamu bersedia? Baiklah. Nanti malam aku dan anak buahku akan datang ke sini. Akan kubuatkan 1000 candi untukmu. Wahai manusia, aku dan anak buahku akan memenuhi permintaanmu. Hei teman-teman, kita buat 1000 candi malam ini. Sebelum matahari terbit, kita sudah harus bisa menyelesaikannya. Kalian mengerti? Ayo! Cepat kerjakan! Suara gemuruh apa itu? Astaga! Candi itu benar-benar telah berdiri. Rupanya Bandung sungguh-sungguh akan janjinya. Rupanya dia hampir berhasil memenuhi syarat yang aku ajukan. Rupanya dia memanggil Jin untuk membantu pekerjaannya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sendiri. Dasar licik. Tidak, semua ini tidak boleh terjadi. Aku harus menggagalkannya sekarang juga. Aku harus berbuat sesuatu. 1000 candi itu harus selesai malam ini juga. Dan aku harus mencari cara. Bagaimana caranya Jin itu meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai? Aku tahu caranya. Suara Alun. Siapa yang memukul Alun? Suara Alun berarti sudah hampir pagi. Teman-teman, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Kalian mau mana? Sudah mau pagi. Tunggu. Siap. Siapa yang memukul Alun tengah malam begini? Kacau semuanya. Bagus. Para jin itu pasti mengira Fajar benar-benar telah tiba.
Dan mereka sudah kabur. Pasti Bandung tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Sekarang aku akan membangunkan Bibi Sriti dan menemui pemuda itu dan memberi selamat atas kekalahannya. Kamu? Bagaimana Tuan Bandung Bandawasa? Apa kamu bisa menyelesaikan tugasmu? Bibi Sriti, ayo kita hitung berapa jumlah candi ini. Iya, Non. Permisi. Itu? Iya, Non. 904, 905, 906, 907, 987, oh iya, 988, 989, 990, 91, 92, 93, 94, 95, 996, 97, 98, 999. Wah, sayang sekali Tuan Bandung. Ternyata candinya baru berjumlah 999. Itu artinya kau belum bisa memenuhi syarat yang aku ajukan. Dan aku tidak harus menjadi istrimu. Aku tahu. Nona telah mengingkari janji. Kau mengagalkan rencanaku dengan cara memukul Sumpadi yang seolah-olah pagi telah tiba. Tapi seperti yang Nona lihat, fajar baru saja terbit. Itu berarti Nona telah ingkar janji. Tuan Bandung, kamu jangan mencari alasan atas kekalahanmu. Tetap saja, candi itu masih kurang satu dari 1000 candi yang kusyaratkan. Tidak, karena Nona telah ingkar janji. Nona akan menjadi patung dan akan melengkapi candi itu menjadi 1000. Bibi kan sudah bilang, tapi Non tidak mau mendengarkan. Non.